Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fakih Cahaya. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita. 1. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perhitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak. Bahkan bayi yang baru lahir sebagai anggota populasi ini berbeda dengan pengukuran umum lainnya. Kemakmuran satu daerah seperti pendapatan rumah tangga yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah satu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. 2. Fungsi pendapatan per kapita. Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah satu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Yang terkenal mahal seperti di kota-kota besar misalnya mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terhadap pendapatan per kapita. 3. Manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Hasil penghitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi yang struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan, dan kelemahan ekonomi negara tersebut. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi. 4. Mengapa pendapatan per kapita perlu dihitung? Agar bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan sejahtera, maka pihak pemerintah membutuhkan suatu gambaran terkait kondisi perekonomian yang terjadi pada negaranya. Hal tersebut dibutuhkan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi dan keperluan ekonomi para penduduknya. Itulah kenapa PPK pada suatu negara harus dihitung dengan tepat. Tanpa mengetahui angka pasti disebut, maka pihak pemerintah akan mengalami kesulitan untuk bisa mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian pada suatu negara. Distribusi pendapatan. Pengertian distribusi. Pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam dan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai satu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya. Maka pemerintah bisa memberikan baik tunai, skill, dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya. 2. Tujuan distribusi pendapatan. Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara, menghindarkan dari resiko kriminalitas khususnya perampokan, penipuan, maupun pencurian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antara lapisan masyarakat sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Pemerhatan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Investasi bagian dari pendapatan investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja. Kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan.